Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian supaya channel ini selalu memberikan video-video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa kalian klik tanda loncengnya ya teman-teman, supaya kalian juga mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung bahas soal-soalnya ya teman-teman. Remaja perempuan usia 19 tahun datang ke bidan praktik mandiri, mengatakan setiap kali menjelang menstruasi merasakan tegang dan nyeri pada payudara. Saya ulangi teman-teman, remaja perempuan usia 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan setiap kali menjelang menstruasi merasakan tegang dan nyeri pada payudara. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah A. Hipomenorea, B. Mastodonia, C. Amenorea primer, D. Hipermenorea, atau E. Amenorea sekunder. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu mastodynia atau mastalgia ya. Mastodynia atau mastalgia adalah rasa tegang dan nyeri pada payudara menjelang menstruasi disebabkan dominasi hormon estrogen sehingga terjadi retensi air dan garam disertai hiperemia di daerah payudara. Segera setelah menstruasi, mastalgia menghilang dengan sendirinya. Remaja perempuan usia 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengatakan sudah 3 bulan berturut-turut belum dapat haid. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah A. Hipomenorea, B. Oligomenorea, C. Amenorea primer, D. Hipermenorea, atau E. Amenorea sekunder. Jawabannya adalah E teman-teman, yaitu Amenorea sekunder. Nah, amenorea itu ada dua ya, ada primer dan sekunder ya. Amenorea penyebabnya yaitu sesuatu yang fisiologis ya. Jadi, sebelum menarche, kemudian hamil dan laktasi amenorea atau menopause. Gangguannya akses hipotalamus, hipofisis dan ovariumnya itu atau terjadi kelainan kongenital atau terjadi gangguan sistem hormonal ya. Pembagiannya ada dua, amenorea primer dan amenorea sekunder ya. Kalau amenorea primer itu tidak datang bulan sejak bayi sampai usia 18 tahun atau lebih. Kalau amenorea sekunder itu pernah mendapat haid tapi berhenti berturut-turut selama 3 bulan. Nah, tindakan apa yang dilakukan yaitu melakukan konsultasi dan merujuk pasien sehingga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang adekuat kecuali fisiologis. Kalau penyebabnya karena fisiologis ya hal yang wajar ya teman-teman. Nyonya M G1P0A0 hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan didapatkan Hb 11,2 gram. Dosis tablet Fe yang dianjurkan sesuai kasus tersebut adalah A 1 kali 90 mg, B 2 kali 80 mg, C 1 kali 60 mg, D 2 kali 60 mg, atau E 2 kali 70 mg. Jawabannya adalah C. Hb lebih dari 11 gram ya, menunjukkan bahwa Nyonya M tidak termasuk kategori anemia. Sehingga untuk asuhan yang tepat adalah memberikan Fe 1 kali 60 mg. Upaya kesehatan yang wajib dilakukan puskesmas yaitu A. Upaya keperawatan kesehatan masyarakat, B. Upaya kesehatan gigi dan mulut, D. Upaya kesehatan mata, D. Upaya kesehatan lanjut usia, atau E. Upaya kesehatan lingkungan. Jawabannya adalah E ya teman-teman ya, upaya kesehatan lingkungan. Jadi yang A, B, C, D itu adalah salah karena bukan
termasuk dari upaya kesehatan yang wajib dilakukan puskesmas. Bidan A akan melakukan pemeriksaan tekanan darah yang dapat diukur dengan A. Hematologi analyzer, B. Pulse sensor, C. Sphygmomanometer, D. Oximeter, atau E. Pulse meter. Jawabannya adalah C ya teman-teman, tensimeter atau yang dinamakan dengan sphygmomanometer adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Alat ini memiliki dua versi, yaitu digital dan analog. Sphygmomanometer digital menggunakan layar untuk menunjukkan tekanan darah seseorang, sedangkan versi analognya menggunakan air raksa atau jarum untuk menunjukkan tekanan darah ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah ini tadi nih upaya-upaya yang wajib dilakukan di puskesmas ya. Ternyata ada di slide ini teman-teman, saya jelaskan ya. Atau kalian bisa screenshot kemudian baca-baca sendiri boleh ya. Jadi upaya kesehatan wajib di puskesmas itu disebut atau dikenal dengan basic sick, yang merupakan upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global, serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terdiri dari upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, kemudian upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit penular, teman-teman, dan upaya pengobatan. Nah, yang termasuk dari upaya kesehatan pengembangan puskesmas yaitu terdiri dari upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan lanjut usia, dan upaya pembinaan pengobatan tradisional ya. Jadi ada dua list upaya kesehatan yang ada yang wajib, ada yang termasuk pengembangan dari upaya kesehatan pengembangan puskesmas ya teman-teman ya. Tidak perlu dihafal tapi dibaca-baca aja, karena tidak menutup kemungkinan soal-soal seperti ini ya, namanya apalagi yang kalian melamar di puskesmas ya. Jadi harus tahu apa yang disebut yang wajib oleh puskesmas dan dimaksud dengan pengembangan puskesmas itu. Arah kebijakan program pengendalian dan pencegahan penyakit ya 2020 sampai 2024 yaitu A. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan pelayanan kesehatan, B. Pengendalian penyakit, C. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, D. Penguatan health supplies, atau E. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan SDM kesehatan. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit. Jadi, arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional, yaitu RPJMN ya, 2020 sampai 2024 dalam peningkatan pengendalian penyakit yaitu salah satunya mencegah dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveillance real time, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok, kemudian penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. Kemudian peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera, kemudian pengendalian resistensi antimikroba, kemudian pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat ya. STBM ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca-baca ya. Ya, di screenshot kemudian dibaca, tidak perlu dihafal ya.
Berikut yang merupakan penyakit yang tidak menjadi perhatian khusus program pengendalian dan pencegahan penyakit periode 2020 sampai 2024, yaitu A. Jantung, B. Hemofilia, C. Filariasis, D. Hipertensi, E. Tuberkulosis. Jawabannya adalah B ya teman-teman, hemofilia ya. Jadi perhatian khusus dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020 sampai 2024 dalam peningkatan pengendalian penyakit adalah pada penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emergency disease, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan seperti kusta, filariasis, psikotosomiasis, kemudian gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut ya. Terdapat dua jenis upaya kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan di puskesmas. Pelayanan kesehatan pengembangan yang dapat dilakukan oleh puskesmas salah satunya adalah A. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, B. Pelayanan kesehatan masyarakat, C. Usaha kesehatan lingkungan sehat dan bersih, D. Pelayanan kesehatan posyandu, atau E. Pelayanan kesehatan indera. Ya, tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang mana yang membedakan pelayanan kesehatan pengembangan dan mana tentang pelayanan kesehatan wajib di puskesmas ya. Jawabannya adalah E ya teman-teman, pelayanan kesehatan indera. Jadi upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang dilakukan puskesmas ada dua jenis, yaitu pelayanan kesehatan esensial dan pelayanan kesehatan pengembangan ya. Atau yang disebut kalau ada nama kata lainnya teman-teman, pelayanan kesehatan esensial itu juga yang disebut wajib ya teman-teman. Kemudian pelayanan kesehatan pengembangan dapat berupa pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan usaha kesehatan sekolah, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan gigi sekolah atau usaha kesehatan gigi masyarakat, dan pelayanan kesehatan perkesmas yaitu keperawatan kesehatan masyarakat. Yang merupakan komponen dari program Indonesia Sehat adalah A. Penguatan pendekatan keluarga sehat, B. Penguatan pelayanan kesehatan, C. Penguatan pengobatan di masyarakat, D. Penguatan pelayanan penyembuhan penyakit, atau E. Revolusi mental tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu penguatan pelayanan kesehatan. Komponen dari program Indonesia Sehat adalah revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan mewujudkan jaminan kesehatan nasional yaitu JKN. Pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terkandung dalam peraturan A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014, C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017, D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016, atau E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 ya. Jadi kalau yang D ya, yaitu Permenkes nomor 58 tahun 2016 itu mengenai sponsorship bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang E yaitu Permenkes 14 tahun 2014 mengenai gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang B adalah Permenkes nomor 59 tahun 2014 mengenai tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Kemudian yang C yaitu Permenkes nomor 27 tahun 2014 mengenai pencegahan infeksi nosokomial. Oke teman-teman, demikian
soal-soal yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus berdoa, banyak latihan soal. Kalau kalian belum menemukan tempat belajar, teman-teman saya ada referensi nih, yaitu Sahabat CPNS. Di sini lengkap sekali teman-teman. Di sini ada materi, kemudian ada sesi Zoom, ada latihan soal dan tryoutnya persis seperti sistemnya CAT teman-teman. Jadi cocok untuk kalian yang berusaha untuk memanajemen waktu sebaik mungkin, karena kendala yang saya temui teman-teman dari keluhan teman-teman yang sudah ujian adalah manajemen waktu. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya juga minta maaf jika ada salah kata. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya ya teman-teman untuk dapat notifikasi video-video selanjutnya dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.